Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas tentang paradigma riset. Dan ini perlu kalian ketahui karena riset itu tidak asal riset dan ada paradigma yang menaungi setiap riset teman-teman. Kita mulai dari apa arti definisi dari paradigma, yaitu a set of belief that deals with ultimate or first principles, a worldview that define for its holder the nature of the world. Jadi pada intinya paradigma itu sudut pandang kita memandang dunia sebagai seorang peneliti. Dan kita juga nanti akan berhubungan dengan namanya metode penelitian. Ada riset teknik atau alat untuk mengumpulkan data, tapi semuanya berawal dari paradigma juga. Metodologi, filosofi dari proses riset termasuk asumsi, nilai, standar atau kriteria yang dipakai penelitian untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Jadi ada 3 paradigma yang diketahui. Ada paradigma klasik, yaitu menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam dan fisika dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deduktif logik dengan pengamatan empiris, guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Jadi kuncinya itu ada di hukum sebab akibat. Jadi kayak ilmu alam. Ini paradigma klasik ilmu sosial. Lalu ada kedua, ada paradigma konstruktivisme, memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis ya terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Jadi di sini agak ke sistem ya, sistem bagaimana dia keseharian seseorang itu seperti apa yang jadi subjek riset. Lalu ada paradigma teori kritis. Ini konon katanya menjadi paradigma yang paling baik katanya di ilmu sosial ya, tapi paling susah. Dia mendefinisikan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real structure. Jadi ada struktur yang nyata di balik suatu ilusi atau false need. Jadi kayak kita membayangkan kita pengen sesuatu tapi sebenarnya itu kayak misalkan ya kita misalkan punya gaya hidup yang hedonis misalkan. Kita pengen ke situ, tapi sebenarnya itu adalah palsu. Dan kita ingin mencari tahu di balik itu, gitu. Jadi ketika bayangkan aja kayak sesuatu yang ada di balik gitu, yang dinamakan dunia materi. Jadi kita ngelihat nggak cuma dari materi yang kita lihat dengan mata, tapi di balik itu ada apa? Dengan tujuan membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia. Jadi kayak ini kritik untuk membangun ya. Lalu ada yang namanya ontologi, asumsi tentang realitas. Sedangkan epistemologi, hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Hubungannya apa? Kalau ontologi itu kita berasumsi tentang kebenaran itu seperti apa? Beda-beda ya. Lalu epistemologinya gimana? Hubungan antara peneliti yang diteliti seperti apa? Kita di dalam atau di luar? Metodologi apa? Tentang bagaimana peneliti memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ini dijelaskan lagi, ontologi berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas yang diteliti. Lalu yang epistemologi, asumsi mengenai hubungan antara peneliti dan yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. Hubungannya seperti apa? Kesemuanya menyangkut teori pengetahuan yang melekat dalam perspektif teori dan metodologi. Ketiga, metodologi yang berisi asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan. Nah, setiap paradigma punya kecenderungan yang berbeda-beda ya. Aksiologis apa? Value judgment, jadi etika dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian. Nah, itu nanti setiap paradigma punya sudut pandang masing-masing ya. Teman-teman mau judge seperti apa, itu tuh ada namanya aksiologi. Lalu kita yang paling sering ya, itu positivis melawan konstruktivis. Nah, positivis itu orang-orang realis.
realitas itu ada di luar sana dan diatur oleh hukum dan mekanisme alamiah, sebab akibat, yang berlaku universal. Jadi, kalau yang konstruktivis, realitas itu bukan di luar sana, tapi konstruksi mental. Dipahami secara beragam berdasarkan pengalaman serta konteks lokal dan spesifik para individu yang bersangkutan. Jadi kalau realis melawan relativis. Kalau relativis itu berarti kayak nggak secara otomatis sesuatu berjalan gitu loh. Kalau relativis itu berarti kayak seorang, kalian misalnya punya pandangan sendiri, orang lain punya pandangan sendiri. Tapi kalau realis beda kayak gitu. Epistemologinya apa? Kalau yang positivis itu objektivis, peneliti bisa dan perlu membuat jarak dengan objek yang diteliti. Jadi peneliti itu harus dipisahkan dari yang ditemukannya, kayak gitu. Sedangkan kalau konstruktivis, peneliti dan realitas fenomena yang diteliti harus menyatu sebagai satu entitas. Temuan penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Jadi peneliti itu masuk di penelitian itu. Kalau positivis enggak. Metodologi cenderung ke pertanyaan penelitian atau hipotesis dinyatakan pada awal penelitian. Jadi langsung di awal untuk kemudian diuji secara empiris dalam kondisi yang terkontrol. Jadi awal dulu hipotesis, habis itu kita cari data baru. Tapi kalau yang konstruktivis, konstruksi mental individu digali dan dibentuk dalam setting alamiah secara hermeneutik serta diperbandingkan secara dialektik. Jadi pada akhirnya kayak nggak di awal, tapi pada akhir kita ketemu siapa, akhirnya nanti ketemu narasumber siapa aja, akhirnya data-datanya yang muncul seperti apa gitu. Itu berjalan seiring waktu. Lalu secara ini ya, kalau klasik itu observer, kalau kritis itu aktivis, kalau konstruktivis itu fasilitator. Jadi kalau nilai di klasik, etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Orang IPA banget ini. Kalau kritis dan konstruktivis itu etika dan pilihan moral itu sangat-sangat menyatu dengan penelitian. Kita misalkan ngomong suatu hal ya, kritis dan konstruktivis itu bisa memilih nilai yang baik. Oh ini salah, ini benar, itu kalau itu harus keluar semua dalam riset itu. Lalu kalau yang klasik, peneliti berperan sebagai saintis yang tidak tertarik. Ya jadi kayak terpisah banget, kayak ya aku nggak peduli sama hasilnya seperti itu gimana, nggak peduli. Tapi kalau kritis itu semacam kayak intelektual yang transformatif, semacam advokat dan aktivis. Jadi benar-benar kayak dia pengen merubah sesuatu, pengen merubah dunia, pengen merubah lingkungannya. Itu benar-benar kentara di awal. Sedangkan kalau konstruktivis itu semacam kayak partisipan yang kayak mempunyai passion, menjembatani keberagaman subjektivitas pelaku sosial. Jadi kayak mau ikut gitu loh, tapi nggak sekritis pengen merubah paradigma kritis. Lalu tujuan penelitiannya kalau yang klasik itu eksplanasi, prediksi, dan kontrol realitas sosial gitu aja. Sedangkan kritis, tujuan penelitiannya itu mengkritik, merubah, emansipasi, social empowerment, jadi memberikan kayak sudut pandang lain yang menguatkan. Sedangkan kalau konstruktivis itu rekonstruksi realitas secara dialektis antara penelitian dan yang diteliti. Jadi merekonstruksi aja seperti apa realitas sosial seperti itu ya. Lalu ada juga ya di paradigma klasik itu ada namanya objektif. Sedangkan di konstruktivis ada authentic dan reflectivity. Kalau kritis itu historical situatedness. Jadi yang klasik itu, jadi ada istilahnya kalian paling sering dengar ya, ada namanya reliability dan validitas gitu. Itu benar-benar wilayahnya paradigma klasik, objektivitas, reliabilitas, validitas gitu. Kalau untuk konstruktivis itu ada sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihadapi oleh pelaku sosial. Bener nggak sih kayak yang ditemukan itu sesuai nggak sama realitas sosial? Lalu ada kredibilitas, kredibel, bisa dipercaya, confirmability.
kayak gitu. Jadi kita membuat riset itu nggak asal. Sedangkan kalau kritis itu sejauh mana penelitian memperhatikan konteks histori, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Itu kalau di paradigma kritis. Lalu ini ada 3 perspektif paradigma ilmu sosial. Yang pertama positivism. Ini seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi ada sebab akibat, lalu ada juga interpretif. Sama yang saya tadi jelaskan, bisa kalian cek di menit-menit sebelumnya. Ada juga yang kritis, ada real structure. Dan di sini ketiganya itu punya contoh-contoh teori yang berbeda-beda. Jadi istilahnya kayak tradisinya beda-beda, jangan ditambungkan karena kadang-kadang beda ya. Kalau misalkan ini jadi positivism, contohnya ada liberal political economy. Ekonomi politik mainstream. Lalu ada agenda setting, teori fungsi media, teori kultivasi, itu agak ke positivis. Interaksi simbolik, UNG, uses and gratification, the covering law model, itu semua masuk ke ranah penelitian positivis. Jadi teman-teman harus tahu, oh ternyata tradisinya seperti ini. Lalu ada yang di konstruktivis, itu ada juga yang dari cultural constructivism, political economy. Ada juga fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, tapi ini kelihatannya beda sekolah ya. Jadi ada Iowa dan ada Chicago, itu beda. Jadi kalian bisa ngecek sendiri apakah tradisinya itu seperti apa Chicago sama Iowa. Ada juga constructionism, social construction of reality, itu masuk dalam tradisi interpretif atau konstruktivis. Kalau kritis itu beda lagi, ada strukturalism political economy, ada juga instrumentalism political economy. Jadi kayak dibalik suatu ekonomi politik itu ada apa? Ada Gramsci, ada Chomsky, Noah Chomsky ya. Ada, jadi memang tradisinya masing-masing. Jadi ini penting untuk diketahui sebagai contoh aja kalau paradigma ilmu sosial itu beda-beda dan teori yang menyertainya pun beda-beda. Perlu kalian garis bawahi ini semua.